bisa habis ratusan kilogram basreng dalam sehari. Wih, wih, wih. Padahal jualannya bukan di tengah kota loh bos, tapi jualannya di tepi sawah yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Asyik banget nggak tuh? Bisa jajan basreng pagi-pagi with the view kayak gini. Halo bos, nama aku Safira dan ini suami aku. Halo bos. Kita dari Basreng Factory. Buat warga Jogja nggak perlu jauh-jauh lagi ke Bandung karena Basreng Factory nyediain basreng otentik dari Bandung dan rasanya yang nggak kalah enak dari aslinya. Penasaran sama bisnis kami? Tetap di Cuan Bos. Try this, you won't stop eating. Beneran jadi slogan yang cocok buat basreng yang satu ini nih bos. Teksturnya yang crunchy, sama bumbunya yang medok banget, bikin semua orang yang makan gak akan bisa berhenti buat ambil, dan ambil lagi bos. Isi ya kak. Nah ini nih bos, baru aja datang dari Cimahi sampai mendarat di Jogja. Kita biasanya kirim 10 karung, per karungnya 50 kilo. Dan alhamdulillah habis sekitar 3 harian, alhamdulillah, mantap. Lidah orang Jogja yang terbiasa sama makanan manis, ternyata cocok banget loh sama basreng otentik khas Jawa Barat ini. Beneran otentik, karena rasa khas yang pedes gurihnya tuh ada banget di cemilan yang harganya mulai dari 10.000 ini. Ini sengaja bos, karena Kak Safira pengen orang-orang di Jogja juga bisa rasain cemilan yang dibuat langsung dari daerah asalnya. Menurut saya basreng kita itu beda dari yang di Jogja. Kebanyakan yang di Jogja itu ada hint manisnya. Jadi kita berani berbeda dari sini karena kayak saya pengennya mengambil semuanya itu emang dari Bandung biar rasanya beda dari yang di Jogja gitu. Bukan reseller atau franchise, basreng-basreng ini diproduksi langsung sama keluarga Kak Safira dan suami yang ada di Cimahi, Jawa Barat. Karena diproduksi sendiri nih bos, jadi secara komposisi dan kualitas bahan udah jelas dapat perhatian ekstra tuh. Untuk menu bestsellernya aja nih, bahan utamanya ikan tenggiri beneran loh bos, tanpa campuran ikan lain. Jadi nggak ada bau tengik atau bau ikan yang ganggu gitu. Setiap produk kiriman datang, Kak Safira dan tim langsung cek kondisinya. Mulai dari melihat produk sampai icip juga. Sampai segitunya tuh Kak Safira jaga kualitas dan kepercayaan konsumen bos. Bahkan, kalau ada produk atau pelayanannya benar-benar mengecewakan, doi nggak segan-segan buat ganti sampai 2 kali lipatnya loh. Ini salah satu ciri-ciri pebisnis yang sukses dan mau berkembang nih. Karena siap terima kritik dan saran dari konsumen tanpa banyak syarat. Suksesnya jualan basreng ini bikin Kak Safira dapat banyak tawaran franchise atau kemitraan gitu bos. Tapi sering ditolak sampai dikira sombong. Kalau franchise mungkin kita belum dan nggak akan karena itu handlingnya akan susah banget. Tapi untuk reseller kita ada kak. Kita hanya minimal order 2 kilo aja, nanti udah dapat harga spesial dari sini. Cuman kita nggak bisa pakai merek kita gitu. Jadi bisa kayak satu bal langsung, bisa beli kiloan, bisa juga yang udah kemasan gitu. Bebas. Siapa sangka ya bos, ternyata basrengnya bisa banyak diterima sama banyak orang. Bahkan kalau jualan di Sunday Morning Bulak Sawangi John ini nih, sering banget tuh sampai bikin antrian yang mengular. Makanya Kak Safira sengaja bikin nomor antrian biar customernya tetap tertib dan gak ganggu orang lain. For your information bos, kalau di lapak ini nih, 100 kg basreng bisa habis dalam waktu 3 jam aja. Itu artinya dalam sehari omsetnya bisa di angka 7 juta tuh bos. Wow! Bisnis yang sekarang cuannya nggak kaleng-kaleng ini bos. Dulu modal awalnya cuma 500.000 loh bos. Itu udah termasuk 10 kg basreng beserta packagingnya. Kebetulan pas itu saya masih kuliah juga. Itu orang tua dulu pacar saya itu tuh
ngirimin basreng karena saya suka. Terus kok enak. Terus bapaknya coba dijual di Jogja dong, kan belum banyak yang jualan. Akhirnya kita coba dengan modal minus 10 kilo itu karena belum punya modal sama sekali. Terus akhirnya kita coba-coba pakai Instagram dan akhirnya alhamdulillah dari tahun 2021 sampai 2026 kita masih eksis gitu. Karena masih belum ada yang berani jual basreng otentik kayak gini nih bos, bikin peluang cuan Kak Safira juga jadi kebuka lebar banget tuh. Apalagi dari awal jualan, Doi dan suami getol banget promo ke media sosial dan nawarin langsung juga ke teman-teman terdekat. Terus kita iseng bikin konten, dulu kayak konten a day in my life gitu loh mbak. Terus kok kurang, terus akhirnya karena kebetulan saya suka ngobrol sama customer, coba aja di kontenin gitu. Ternyata pada saat tahun 2022-2023 itu mulai banyak yang nonton. Pelan-pelan, mulai banyak juga tuh konten kreator yang berdatangan dan ikut promosiin juga. Dan ternyata cara ini berhasil ya bos, sampai jadi cemilan incarannya mahasiswa dan ciwi-ciwi di Jogja. Nah bos, Kak Safira juga masih punya tips lainnya nih kalau mau ikut bisnis basreng kayak gini. Hai bos, pengen sukses bareng kita? Aku punya tips and trik nih. 1, kalau punya ide langsung eksekusi. 2, promosi biar orang nggak lupa. 3, doakan usahamu, usahakan doamu. Yang penting cuan bos. Bos, ada yang menyala tapi bukan api. Apa tuh? Kenal ini bos, Clarky yang warnanya cerah menyala banget. Di tangan Mas Agus, lobster hias jenis Clarky ini bisa dibudidaya sampai mendatangkan omset sampai 350%. Yuklah bos, langsung cus kita samperin aja empunya. Bos, menikmati daging lobster itu biasa. Kalau saya menikmati cuannya dari penampilannya. Mau ikuti keseruan dan kelanjutannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, sebelumnya mohon maaf nih, kita samain persepsi dulu ya. Kalian gak salah lihat kok bos, ini emang lobster air tawar. Tapi bukan lobster untuk konsumsi kayak yang ada di resto-resto seafood ya bos. Ini lobster hias. Mas Agus pertama kali kepincut dengan si capit lucu ini saat sering main ke toko yang menjual ikan hias dan sejenisnya. Doi tertarik dengan tampilan Clarky yang warnanya cerah dan menarik. Kalau yang lobster saya pelihara itu memang lebih kecil ya daripada dominan lobster yang mungkin hampir semua orang tahu tuh yang besar terus enak mahal tuh. Kalau ini kan saya lebih tertarik karena dari segi warna dan capitnya itu kayak gimana ya, asik aja dilihat kalau menurut saya. Di tahun 2017, Mas Agus mulai serius mengembangkan budidaya lobster hiasnya. Hanya dengan modal 6 juta, Mas Agus membangun kolam dan membeli indukan lobster hias. Sebenarnya kalau warnanya cuma yang penting cepat besar, mau kena matahari, mau kena teduh itu enggak apa-apa. Yang penting pakannya stabil. Cuma kalau kita mau nyari warna supaya ngejreng, mungkin merahnya bisa merah seperti menyala itu biasanya lebih ke kena sinar matahari. Terus pakannya lebih sedikit ya. Biasanya 1 hari sekali, mungkin itu biasa 3 hari sekali baru dikasih makan. Cuma untuk pertumbuhan memang agak lama. Yang biasanya saya panen itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Kalau kita ngejar warna bisa sampai 4 sampai 5 bulan baru bisa panen. Yang nggak kalah penting lagi adalah perawatannya bos, seperti kolam dan pakan untuk si lobster. Jika para penghobi lobster hias menggunakan akuarium, sebaiknya gunakan aerator ya untuk menjaga kestabilan asupan oksigennya si lobster. Buat yang mau pelihara untuk dijual lagi, kalian bisa menggunakan kolam yang dilengkapi dengan naungan-naungan teduh untuk tempat berlindung si lobster pada siang hari, bos. Ini sebenarnya bahan dari
pintu kamar mandi bekas saya potong-potong. Kenapa saya ambil ini? Karena fungsinya lubang ini bos, supaya nanti kalau si lobster itu bisa lebih leluasa sembunyi, biar lebih maksimal untuk kolam pembesaran, dan isinya juga bisa lebih banyak, muat banyak. Kalau soal pakan, cenderung gampang bos. Cukup pakai pelet dan beberapa sayuran. Yang penting pemberian pakannya harus disiplin ya. Kendala lain yang perlu diwaspadai adalah faktor cuaca bos. Cuaca yang terlalu ekstrim bisa memicu kematian lobster yang bisa bikin kerugian besar. Pasti nggak mau dong bos. Tantangannya sebenarnya kalau sama cuaca itu, kalau terlalu ekstrim seperti sekarang ini ya, biasanya kalau malam itu dingin, siangnya panas itu ya dikira mati cuma pingsan, dikira pingsan tapi mati. Akhirnya nanti dimakan sama temennya karena kanibal lobster itu kan memang ya lumayan tinggi ya. Mungkin karena terlalu dingin terus pingsan, terus nanti dimakan lobster yang lainnya. Dari usaha ini, Mas Agus menganggap bahwa jika bisnis dimulai dari hal yang kita sukai, maka cuan pun akan mengikuti bos. Saat awal menjalankan usaha ini, Mas Agus sempat dipandang sebelah mata bos. Semenjak pandemi, trennya mulai berubah bos. Lobster hias mulai banyak dicari untuk dinikmati keindahannya. Untuk satu ekor lobster hias dihargai sekitar 10-12 ribu. Biasanya dijual dalam paket-paket tertentu. Misalnya dalam satu paket terdiri dari 3 jantan dan 4 betina. Lobster tertentu dengan warna yang jarang ditemui seperti warna ungu bisa dibanderol lebih tinggi harganya. Pelanggannya berasal dari sekitaran Magelang dan Yogyakarta bos. Mas Agus juga pernah mengirim lobster hiasnya ke Purworejo sebanyak 1.000 ekor. Alhamdulillah itu puncak dari omset paling tinggi itu saya di pas 2019-2020 itu pas Covid malah itu bisa omset sampai 350%. Kurang lebih dari omset hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa. Jadi penasaran, berapa sih modal yang diperlukan kalau mau punya usaha ini? Sepil dong Mas Agus. Kalau sekarang tuh 500 sampai 1 juta itu sudah dapat. Nanti kan kolam bisa pakai terpal, bisa pakai plastik, lebih ringan sih untuk biaya untuk saat ini. Nanti kan indukan nggak sampai 500.000, bisa udah dapat banyak itu. Gimana bos? Kapan mau memulai usaha? Pokoknya mah apapun usahanya, kalau ditekuni bakal cuan juga kok bos. Jatuh bangun udah biasa, yang penting berani bangkit dan pantang menyerah ya. Bos, biarpun kelihatan receh, kalau ditekuni dan kita konsisten, pasti hasilnya cuan bos. Halo Kang, Halo, kalau mau naik angkot di Sukabumi sama siapa? Kang Sobari aja. Iya sih. Bos-bos, kalau dulu naik angkot identik dengan transportasi umum untuk berangkat sekolah atau berangkat kerja, sekarang angkot justru jadi kendaraan yang diburu wisatawan loh bos. Bahkan ada yang sengaja datang dari luar kota buat mencoba angkot ini. Dan hal ini dapat ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Yuk deh, cus, kita langsung samperin aja. Halo bos, saya Kang Sobari yang punya angkot wisata Sukabumi. Saya jual jasa kelilingi kota Sukabumi pakai angkot. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Berangkat dari keprihatinan melihat banyak rekan sesama sopir angkot yang semakin sulit mendapat penumpang, Kang Sobari pun memilih cara berbeda nih bos. Bukan mengganti angkotnya, tapi mengubah cara orang untuk menikmatinya. Dulu saya juga kan ya gimana ya, istilah nama ya sampai pulang nggak bawa duit. Saya bikin terobosan baru ya, ini bukan buat saya sendiri, ini buat angkutan semua Sukabumi ya. Teh sekarang mau kemana dulu perjalanannya? Dan bos, niat baik itu perlahan berubah menjadi peluang usaha yang kini ikut menggerakkan roda ekonomi para supir angkot di Sukabumi.
Katanya Kang Sobari sih membantu warga USA, orang Sukabumi asli. Ihi. Saya diantar-antar ke berbagai tempat-tempat wisata yang lagi viral-viral. Nanti kalau misalkan ada perubahan, nanti customer juga beri request gitu kan, sesuai keinginan customer. Dengan biaya Rp350.000 dan sistem booking via WhatsApp, satu angkot bisa digunakan untuk berwisata bersama teman atau keluarga loh bos. Salah satu persinggahannya, kedai kopi Encek Joti 1953 yang sudah menjadi bagian dari cerita kota Sukabumi. 10.00 kedai kopi Cek. Setelah menikmati kopi, perjalanan dilanjutkan untuk mencoba salah satu kuliner legendaris, yakni bubur ayam bunut Siliwangi. Bubur ayam bunut. Gak cuma kuliner loh bos, angkot wisata ini juga mengajak pengunjung mampir ke tujuan wisata yang sedang ramai dibicarakan, seperti wisata alam oasis. Kolam renang nggak bayar-bayar lagi ya Kak? 11.30. Kuliner viral sudah, ngopi asik sudah, foto-foto juga sudah. Yang kurang adalah menjamah alam dengan menikmati sejuknya suasana di situ gunung. Keren deh Kang Sobari list-list wisatanya. 14.00 Danau Situ Gunung. Sebelum kembali ke stasiun, Kang Sobari juga menawarkan customer untuk mengisi perut agar tidak lapar di perjalanan pulang loh bos. 16.30 Gang Makmur. Dengan tarif yang pas di kantong, gak heran deh banyak unit yang keluar tiap harinya, bahkan di luar musim liburan sekalipun. Banyak orang berpikir dengan banyaknya unit yang beroperasi, tentu saja banyak juga cuan yang masuk ke kantong. Tapi bos, bagi Kang Sobari, semakin banyak armada yang beroperasi, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan. Karena satu pengalaman buruk bisa mempengaruhi kepercayaan dari pelanggan. Kalau untuk mobil banyak ya, tapi yang sulit itu istilahnya merubah akhlaknya supir, revisi akhlaknya supir yang jadi tidak baik jadi baik, itu susah gitu kan. Revisi akhlak ya gitu ya. Ke anggota angkot wisata Sukabumi itu harus istilahnya mah orangnya harus amanah kan gitu kan. Bisa istilahnya kreatif gitu kan, ramah juga, sopan dan terhadap pelanggan gitu. Tak disangka, dari inovasi sederhana menjadi ladang cuan bagi Kang Sobari dan teman-teman seperjuangannya nih bos. Kalau sehari misalkan contohnya 10 unit keluar ya, berarti 7,5 juta ya sehari itu ya. Kalau misalkan sebulan, nah berapa? Ya gitu kan, hitung-hitung. Ya iya gitu ya, tapi itu kotor ya, belum bensin, belum apa ya. Bos, dari Kang Sobari kita simpulkan bahwa inovasi tidak selalu harus menciptakan sesuatu yang baru. Cukup melihat sesuatu yang sudah ada, lalu memberikannya nilai yang berbeda. Dan Kang Sobari membuktikan bahwa angkot yang dulunya berkeliling mencari penumpang, kini justru bisa membawa wisatawan datang ke Sukabumi. Hal ini jelas sekaligus membawa harapan baru bagi para supir angkot. Sama-sama ya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangannya ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Siap. Iya. Makasih ya Siap. Mas, seru banget. Sama. Nah bos, kalau pengen punya bisnis seperti saya punya tipsnya nih. Pertama, harus amanah kepada pelanggan. Yang kedua, fasilitas angkotnya harus bersih. Yang ketiga, harus sopan dan ramah kepada customer dan pelanggan. Yang penting cuan bos. Enjoy Sukabumi.
kambing yang satu ini badannya boleh kecil, bos. Tapi harga jualnya bisa hampir 10 kali lipat dari kambing pada umumnya. Aslinya sih dari Afrika, tapi di Jogja udah ada loh yang berhasil kembang biakin kambing berukuran mini ini. Kita langsung datengin aja ya ke kandangnya. Halo bos, saya Dwi Susanto dari Prayitno Farm Yogyakarta. Di sini ada kambing-kambing sultan. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Siapa sih bos yang gak gemes lihat muka imut-imut kayak gini? Kenalin nih bos, namanya Pygmy Goat atau kambing kerdil. Iya, sesuai namanya, kambing ini emang gak bisa sebesar kambing pada umumnya. Beda sama kambing yang sering kita lihat nih bos. Kambing yang satu ini gak diambil susu, apalagi dagingnya. Bisa dibilang nih, ini tuh kambing hias atau pet eksklusif gitu bos. Ini anakan kambing pygmy, kambing sultan ya. Ini sekarang usia 2 bulan. Ya, usia 2 bulan ini sudah siap untuk diadopsi. Kalau dewasa tingginya kurang lebih 30 sampai 40 cm. Pelihara kambing-kambing ini masih dikerjakan sendiri sama Mas Dwi loh bos. Doi benar-benar mau mastiin kalau kambing-kambingnya selalu sehat. Meski kambing ini berasal dari Kamerun, Afrika, tapi untuk pakan nggak sulit kok bos. Semua bahan-bahannya masih bisa ditemuin di Indonesia. Seperti rumput kering, kulit kacang kedelai, dan polar gandum. Kambing, bulunya dicukur itu berguna untuk membantu pertumbuhannya. Pertumbuhan lebih cepat ya. Jadi dicukur, kambing akan bersih, selalu bersih. Kalau bersih pasti kambingnya sehat. Kemudian sari makanan juga akan menjadi daging ya, tumbuh menjadi daging. Akan lebih gemuk dibanding yang bulunya lebih lebat. Udah kayak domba aja ya bos, pakai dicukur segala. Biar kecil gini, harganya udah pasti bisa bikin melongo deh bos. Bukan 1 atau 2 juta, yang namanya kambing sultan udah pasti harganya puluh juta dong. Lah, emang ada yang mau beli kambing kecil kayak gini sampai puluhan juta? Kebanyakan di Jabodetabek ya, Jabodetabek, kemudian di Surabaya, lalu di Kalimantan, Sumatera, sama Bali dan Lombok. Ya sudah bisa dihitung ya sejak lahir tuh. Misal lahir 2 ekor berarti ya 40 juta, sudah pasti. Lahir 4 ekor berarti 2 kali 4 sudah 80 juta. Harga sefantastis ini bukan tanpa alasan ya bos. Karena perawatan buat si kambing mungil yang satu ini emang harus ekstra perhatian. Contohnya aja nih, kambing harus diberikan obat cacing. Dan ada juga pemberian vitamin secara berkala. Semuanya langsung ditanganin sama dokter hewan ya bos. Nggak bisa asal kasih aja tuh. Yang perlu diperhatikan apa ya, kebersihan ya. Kebersihan lingkungan, kebersihan kandang kalau pakai kandang. Dan biasanya kalau baru datang suaranya berisik ya. Dia karena perlu adaptasi, teriak-teriak gitu. Sampai 1 RT dengar biasanya. Selain wujudnya yang gemesin, hewan berkaki 4 yang satu ini juga punya kriteria yang cocok banget buat dijadiin hewan peliharaan nih bos. Nggak bau tuh mbak. Jadi ya normal seperti kambing pada umumnya ya. Jadi biar nggak bau ya, yang penting kebersihan kandang. Untuk lantai kandang ya, lantai kandang diusahakan tanah atau pasir. Karena kalau semen cor itu biasanya urinnya tidak meresap ke tanah, jadi bau. Bos-bos, nggak mau asal tergiur dengan cuan yang fantastis, Mas Dwi nggak pernah tuh memaksakan kambing-kambingnya terus berkembang biak. Doi mau perkembangan kambingnya berjalan senatural mungkin. Jadi nggak ada tuh istilah eksploitasi hewan ternak. Mas Dwi juga nggak mau bikin sistem booking list ya bos. Karena ini makhluk hidup bos, bukan benda mati. Bos-bos pasti pada kepo kan? Dari mana sih Mas Dwi bisa dapetin hewan cute ini? Jadi dulu tahun 2017 ada teman di daerah Jakarta mempunyai kambing seperti ini ya. Saya heran kok, kecil, bentuknya kecil, tapi sudah tua, kambingnya itu sudah dewasa gitu.
Saya penasaran, akhirnya dikasih sama teman saya, 2 pasang waktu itu, dan saya kembangkan di sini. Bisa dibilang nih bos, Mas Dwi ini pelopor peternak kambing kerdil di Indonesia bos. Sebagai satu-satunya peternak pygmy goat saat itu, informasi mengenai perawatan kambing ini Doi pelajarin sendiri dari internet bos. Belajar karena saya sudah suka dengan hewan ya, jadi sudah, dan sejak kecil pernah melihara kambing juga, jadi pakan dan perawatan hampir sama. Beternak kambing yang masih belum umum di Indonesia, udah pasti tantangannya banyak banget ya bos. Bahkan, Mas Dwi yang udah terjun ke dunia pygmy goat selama 9 tahun aja masih ngalamin tantangan itu tuh. Kesusahan, udah badannya kecil, anaknya banyak, ngeluarinnya aja susah gitu. Kesulitannya di situ. Jadi ketika induknya saking mininya, saking kecilnya, anaknya ada banyak di dalam perutnya. Itu Pak saat lahiran kadang gagal juga. Kira-kira di setiap lahiran yang terdapat lebih dari 2 anak, kegagalannya bisa 10%-nya tuh bos. Jadi emang butuh bekal ilmu yang banyak ya kalau udah mau putusin ternak pygmy goat ini. Tapi tenang aja bos, kalau mau ikutin jejak Mas Dwi bisa sharing-sharing sampai puas. Asal pygmy goat-nya adopsi dari Mas Dwi juga. Kalau udah berhasil ternakin kambingnya, tinggal promo deh kayak yang Mas Dwi lakuin. Saya pamerin di media sosial, kemudian orang-orang pada nyari, pada penasaran dan interaksi, bertemu dengan saya. Dan mereka terjadi transaksi jual beli. Yang online banyak. Masih butuh saran yang lebih mantap lagi? Nih, siap-siap catat ya bos, karena Mas Dwi mau spill rahasia suksesnya. Halo bos, jika ingin sukses beternak kambing pygmy, ikutin tips saya. Beli kambingnya, dirawat dengan baik, dengan sepenuh hati, disayangi, kasih vitamin, dan kebersihan kandang dijaga, dan yang penting cuan bos. Bos-bos, sekarang orang datang ke tempat makan bukan cuma karena lapar loh, tapi juga demi pengalamannya. Rela antri, rela foto-foto, bikin konten, sampai ikut merasakan sensasi yang lagi viral di media sosial. Dan di tempat ini, beli pastry pun dibuat jadi pengalaman yang berbeda. Saya Chandra Rizal Pramudito, saya perwakilan dari The Floor. The Floor di sini menjual beraneka ragam pastry dan beverage. Penasaran apa aja yang ada di The Floor? Tetap di Cuan Bos. Inilah The Flower, bisnis pastry yang baru berdiri pada Juli 2026. Meski terbilang pendatang baru, usaha kuliner satu ini berhasil menarik perhatian warga Blok M loh bos. Bukan hanya karena rasa pastry-nya, tapi juga konsep self-service dengan pastry yang menghampar membuat pelanggan bebas memilih produknya sendiri. Bos, di sini pelanggan bukan lagi menunjuk satu persatu roti, melainkan langsung mengambil tray, lalu berburu pastry favoritnya sendiri. Konsep ini memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk menjelajahi 70 macam pilihan pastry tanpa terburu-buru. Setelah semua pilihan masuk ke tray, barulah menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Kita memakai ingredient yang kita adaptasi dari Jepang, itu contohnya tepung kabuki, kemudian ada juga labung parang untuk donat seperti ini, yang bisa menghasilkan produk roti yang bisa lembut, empuk, dan tahan lama. Dan saat ini, pastry yang disajikan tersedia mulai dari yang manis hingga yang gurih. Semuanya langsung dibuat di tempat dan fresh from the oven untuk memenuhi antusiasme pelanggannya. Gak heran deh bos, banyak pelanggan yang awalnya hanya ingin mencoba 1-2 menu, malah pulang dengan 1 tray penuh. Nah, viralnya itu mungkin karena yang pertama kita
bukanya itu di Blok M, dan kita tuh banyak juga nih Kak dari roti-roti yang ada di belakang saya ini gitu kan, dari roti-roti manis, terus ada roti-roti savory-nya. Itu tuh kurang lebih kita tuh ada 70 item menu. Media sosial pun menjadi titik baliknya video para pelanggan yang sedang berburu pastry. Dari situlah orang datang bukan hanya mencoba makanannya, tapi juga merasakan pengalaman berbelanjanya. Untuk pastry yang ada di sini, kita itu kurang lebih sehari itu bisa ngehabisin 2.500 roti. Untuk di hari biasa dan itu weekend itu kita bisa 3.000-an lebih. Tingginya antusiasme pelanggan terlihat dari ribuan produk yang berhasil terjual setiap harinya. Hal ini membuktikan bahwa konsep berbelanja juga bisa menjadi nilai tambah dalam sebuah bisnis kuliner. Mungkin kalau untuk omset ya untuk kalian bisa menghitung sendiri untuk omsetnya. Intinya untuk produk yang kita jual itu sehari itu totalnya 2.500 produk, dan itu di range harganya 30 ribuan sampai 50 ribu. Dan begitu pun untuk beverage minumannya. Wah, bos, dari cuan yang didapat, usaha kuliner ini membuktikan bahwa di era sekarang pelanggan bukan hanya mencari makanan yang enak, tapi juga pengalaman yang membuat mereka ingin datang kembali. Nah bos, ingin punya bisnis seperti ini, ada 3 tips nih dari saya. Yang pertama, kita harus konsisten. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga, paling penting itu yaitu improve. Jadi apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.